Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai palliative care and of life care di era pandemi COVID 2019. Di sini yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai implementasi pelayanan paliatif pada pasien COVID-19 di ICU. Di mana kita lihat bahwa sekitar 5-15% pasien yang terinfeksi COVID membutuhkan perawatan dan dukungan di ICU. Sedangkan pasien COVID-19 di Indonesia tidak sebanyak di negara lain. Hal ini membuktikan karena beberapa rumah sakit masih belum mengalami kesulitan untuk merawat pasien COVID di ICU. Namun, di beberapa negara seperti di Cina, Italia, Amerika Spanyol, dan juga berdasarkan beberapa penelitian bahwa mereka mengalami kesulitan karena adanya ketidakseimbangan kebutuhan dan suplai ICU dalam merawat pasien paliatif. Nah, di negara-negara jumlah yang sangat banyak terkena COVID, maka mereka kesulitan untuk memilah sehingga diperlukannya adanya kriteria tujuan agar pasien-pasien yang masuk ICU agar proporsionalitas dan tepat. Kemudian ini ada secara umum pasien-pasien yang masuk ICU berdasarkan dilihat dari beberapa kriteria, diantaranya ada beratnya penyakit. Kemudian di sini ada juga jumlah dan beratnya penyakit, ada juga dari kelemahan pasien, ada juga kegagalan organ yang diidap oleh pasien, kemudian stadium atau stage penyakit pasien, kemudian ada usia pasien, dan selanjutnya ada otonomi fungsional atau status kognitif. Untuk yang selanjutnya di sini, pada pasien COVID, di sini banyak mengalami dyspnea, nyeri akut, kecemasan karena dispena, dan juga kecemasan karena takut mengalami kematian. Dan juga banyak sekali sekresi ludah yang berlebih di akhir hidupnya. Bisa juga karena mengalami sembelit. Nah, di sini kita sebagai tim paliatif ICU juga harus melakukan komunikasi. Karena dalam hal ini komunikasi menjadi hal yang sangat prinsip untuk semua pasien, termasuk pasien COVID. Kemudian manajemen obat opioid dan juga manajemen obat non-opioid. Dan yang paling penting adalah nyeri akut sedasi paliatif. Kemudian di sini ada pedoman penting atau bagi pengunjung atau keluarga. Dalam hal ini dibatasi dan juga pada saat berkunjung perlu memakai masker, gaun, dan sarung tangan, serta menjaga jarak antara satu sama lain sekitar 6 langkah kaki atau berjarak sekitar 3 meter. Untuk perawatan paliatif, di sini berfokus pada 3 domain. Yang pertama yaitu memanajemen gejala, yang kedua perencanaan perawatan lanjutan, dan yang ketiga dalam hal ini mendukung keluarga mereka yang menderita penyakit COVID dengan segala keterbatasannya. Nah, di sini kita sebagai perawat juga harus tetap care kepada pasien walaupun saat menggunakan APD. Karena di dalam paliatif sendiri ini kita bisa menggunakan soler, yang artinya yang pertama di sini berbicara berhadap-hadapan walaupun ada jarak. Jadi meskipun kita ada jarak, tapi kita tetap mengkondisikan pada saat berkomunikasi. Yang kedua, mempertahankan kontak mata, dan ini juga termasuk salah satu sopan santun ketika berbicara. Dan yang ketiga yaitu adanya bahasa tubuh perawat tidak menunjukkan penolakan. Kemudian di sini ada untuk implementasi pelayanan paliatif pada pasien COVID-19 di ICU. Yang pertama, memanajemen gejala pasien. Dalam hal ini kita harus bisa memanajemen gejala-gejala apa yang timbul pada pasien COVID-19. Dan yang kedua, diskusi mengenai keinginan, harapan, nilai-nilai perencanaan, perawatan lanjutan, serta tujuan dari dilakukannya perawatan. Jadi dalam hal ini kita juga berdiskusi mengenai rencana-rencana perawatan selanjutnya dan juga tujuan dari perawatan itu diadakan itu untuk apa. Kemudian yang ketiga di sini kita mendukung keluarga yang menderita penyakit COVID ini dengan segala keterbatasannya. Jadi kita juga harus memberikan dukungan baik itu
kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien COVID. Dan juga di sini untuk indikasi pasien COVID di ICU itu terutama karena gagal ginjal, karena gagal nafas akut akibat pneumonia, termasuk sindrom penyertanya seperti dyspnea, pain, dan juga nausea. Dalam hal ini, risiko kematian pada pasien COVID akan lebih tinggi untuk orang dewasa atau yang lebih tua, terutama pada mereka yang lemah dan juga komorbiditas. Namun dalam pandemik ini, otonomi pasien untuk memilih tindakan guna memperpanjang kehidupan atau lokasi kematian dapat sangat dibatasi sebagai akibat dari kondisi kesehatan masyarakat dan juga ketersediaan sumber daya. Dan untuk mendukung keluarga mereka yang menderita penyakit. Dan beberapa pasien mungkin harus diisolasi di akhir kehidupannya. Sekian rangkuman dari kelompok 2, ini sumbernya dari YouTube. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, apabila kurang tepat atau dalam penyampaiannya banyak salah kami mohon maaf. Kami perwakilan dari kelompok 2 izin undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.